kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Serahkan sama hambanya Bapak Pendeta Charles. Terima kasih, Pak. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini. Tuhan mempersatukan kami melalui ibadah secara virtual. Kami yang sudah berada di Zoom meeting pada saat ini Tuhan, dari berbagai tempat kami hadir di sini, di Persekutuan Christian Seamen's Mission, CSM. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu yang sudah tercurah dalam kehidupan kami semuanya. Kami boleh ada saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada semuanya karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, kami tidak akan melewatkan waktu yang tersedia pada saat ini sebelum kami melihat, menyaksikan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kuduslah yang memberkati, memberi hikmat, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan dan juga semua yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan, dan kami semua sungguh-sungguh dilimpahkan sukacita dari sorga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah di awal berbincang dengan 1-2 orang yang ada di grup CSM dalam acara ibadah Zoom meeting di sore hari ini. Namun karena saya baru pertama kali gabung di grup ini, maka saya kembali di awal ini ingin memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu sekalian. Salam sehat semuanya, puji Tuhan. Saya Pendeta Charles Mamora, menggembalakan dan tinggal di Cibubur, tepatnya dekat dengan Arundina, Jalan Lapangan Tembak, Cibubur, Jakarta Timur. Jadi saya menggembalakan jemaat di sini, di Gereja Injil Karunia. Dan saya juga dipercayakan untuk menjadi Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia, API, di DPC Jakarta Timur. Dan saya punya pelayanan di sini di Cibubur ini sudah hampir 23 tahun. Dekat dengan daerah Depok sebetulnya tempat ini. Ya, jadi saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkenalan dan juga bertemu melalui ibadah virtual pada sore hari ini. Dan secara khusus berterima kasih kepada pengurus Bapak Pendeta Surbakti di Life Changing Ministry. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan topik yang diberikan kepada saya oleh Pak Pendeta Surbakti barangkali sudah di-share tema yang mau saya sampaikan atau mau saya uraikan pada sore hari ini,
adalah apa yang dimaksudkan kerjakanlah keselamatanmu, yang diambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Ya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat daripada tema kita pada sore hari ini, saya sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk menguraikan tema ini dari firman Tuhan, dan tentunya saya juga nanti akan mengajak kita untuk melihat beberapa bagian yang lain di kitab, beberapa bagian di Alkitab ini yang berhubungan dengan dukungan terhadap apa yang kita bicarakan dalam tema ini, supaya semakin jelas bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan atau disampaikan oleh penulisnya Rasul Paulus. Bisa kita lihat di pasal 1 ayatnya yang pertama. Filipi pasal 1 ayat yang pertama. Dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Nah, di sini secara khusus Rasul Paulus menyebutkan jemaat yang ada di Filipi ini adalah semua orang kudus, ya, semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi. Jadi Paulus tidak menyebut mereka sebagai orang berdosa, orang-orang berdosa, tetapi mereka adalah orang-orang kudus. Itu adalah catatan yang pertama yang kita lihat di sini. Kenapa mereka menjadi orang kudus? Tentunya bukan karena perbuatan yang sudah mereka dijamin kudus dengan sempurna, tidak. Karena tidak ada orang yang sempurna di dalam perbuatannya, kecuali Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu sebabnya dikatakan di situ bahwa kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jadi orang-orang jemaat di Filipi ini menjadi kudus, menjadi orang kudus hanya karena mereka sudah berada di dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus Yesus pastilah orang-orang berdosa. Tapi di dalam Kristus Yesus pastilah mereka menjadi orang-orang kudus karena Yesus sudah mati menebus segala dosa kita.
di atas kayu salib. Kita sudah dikuduskan oleh darahnya, disucikan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu yang kita lihat di situ. Sehingga kalau kita lihat di Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20, disinilah Paulus menegaskan bahwa orang-orang kudus di jemaat Filipi ini benar-benar memiliki satu kewargaan yang berbeda dari orang-orang di dunia ini. Di ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ini adalah satu pernyataan yang sangat definitif dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi sebagai orang-orang kudus. Mereka adalah warga sorga. Artinya mereka sudah memiliki keselamatan itu di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saya akan mengajak kita juga untuk melihat bagaimana Filipi pasal 2 ayat 12 tadi, yang mana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini menjadi sangat penting kita perhatikan, oleh karena bisa memunculkan satu pertanyaan, sebenarnya yang mengerjakan keselamatan kita itu siapa? Kita yang mengerjakan keselamatan kita atau Yesus yang mengerjakan keselamatan kita? Nah, ini barangkali yang perlu kita telusuri atau mau saya jelaskan kepada kita melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga di dalam tulisannya, dalam suratnya firman Tuhan di dalam Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Ya, Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya. Sekali lagi, pada waktu itu Dia, Allah, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jelas sekali di sini kita lihat bahwa ada penegasan dari firman Tuhan bahwa Allah menyelamatkan kita bukanlah karena perbuatan baik yang kita lakukan. Apakah perbuatan baik itu tidak penting? Tentu saja. Tidak ada orang percaya, tidak ada pengikut Yesus yang tidak senang dan tidak diajar untuk melakukan perbuatan baik. Semuanya diajar, dilatih, dan dibina untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi Paulus katakan di sini dengan tegas bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Lalu kalau bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, lalu perbuatan baik yang dilakukan oleh siapa? Nah, saya akan membacakan kepada kita firman Tuhan yang sudah terbiasa kita dengar, yang sudah terbiasa bahkan kita khotbahkan, tetapi dalam kaitan tema kita pada sore hari ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini lagi-lagi firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia, semua kita sudah
mengerti, semua kita tahu betul apa arti daripada kasih karunia atau anugerah Tuhan. Itu adalah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari Allah kepada orang-orang berdosa yang tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan tetap mengaruniakannya karena orang-orang percaya kepada kasih karunia Tuhan itu. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa jelas sekali Paulus katakan juga, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan itu bukan hasil usahamu dan juga bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena semua orang beragama di dunia ini mengajarkan perbuatan baik, dan dengan perbuatan baik itulah mereka berharap akan bertemu dengan Tuhan dan diselamatkan dan tidak dihukum di dalam lautan api neraka. Tetapi ajaran Alkitab, Bapak Ibu sekalian, jelas sekali mengatakan hal yang sangat berbeda, bahwa orang berdosa diselamatkan, orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah diselamatkan, itu adalah karena percaya atau beriman kepada kasih karunia Allah. Nah, untuk itu kita perlu melihat yang dimaksud dengan kasih karunia Allah yang harus kita percayai sehingga kita beroleh keselamatan itu, apa persisnya, apa tepatnya yang dianugerahkan oleh Tuhan itu kepada kita sehingga kita bisa selamat karena anugerah itu. Saya akan mengajak kita untuk mendengarkan, dan saya akan membacakan Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24 dikatakan begini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kita tahu hukum Taurat itu adalah menuntut perbuatan baik. Ya, hukum Taurat itu menuntut perbuatan baik. Tapi Paulus katakan, Rasul Paulus berkata di sini, tanpa hukum Taurat sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan. Berarti ada kebenaran Allah yang spesial, yang khusus di sini, yang dinyatakan kepada kita sebagai sukacita kita pada sore hari ini. Apa itu? Dikatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Ayat 24, dan oleh kasih karunia, ini kabar baiknya, ya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah orang-orang yang dikatakan telah jatuh ke dalam dosa, dan semua kita pada dasarnya adalah orang yang berdosa. Tetapi sekarang karena kita percaya kepada Yesus Kristus, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi bukan kita yang mengerjakannya, keselamatan itu, tetapi Yesuslah yang mengerjakannya, melakukannya, memikul kayu salib itu, dan dialah yang mengorbankan darahnya, mengorbankan tubuhnya, dan dialah yang mengorbankan nyawanya demi untuk menggantikan kita, karena kitalah yang seharusnya dihukum, tetapi Yesus mau menggantikan kita naik di atas kayu salib itu. Sehingga yang tadinya kita adalah orang yang tidak benar, tapi karena kita percaya kepada kebenaran Yesus, kebenaran Allah, yaitu Dia mati di atas kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa kita. Sebab di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Disitulah Dia menyatakan, disitulah Allah mendeklar
bahwa semua dosa-dosa kita telah lunas dibayar. Itu adalah pekerjaan Yesus Kristus semata-mata di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman. Nah, sekarang kasih karunia itu dikaruniakan kepada kita, yaitu penebusan dengan cuma-cuma dan keselamatan hidup yang kekal diberikan kepada kita setiap orang yang percaya, karena kita sudah menjadi orang benar di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, kita sudah menjadi orang benar di dalam Kristus Yesus. Bukan kita menjadi benar di dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjadi orang benar. Kita sudah menjadi manusia baru. Kita sudah menjadi pewaris surga. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi keluarga Allah. Karena kita sudah menerima kebenaran, karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah di dalam Yesus, dan kita sudah dikuduskan oleh darahnya sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itulah kebenaran pekerjaan yang sudah selesai, yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita yang percaya, pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus itulah menjadi dasar bagi kita sebagai kasih karunia untuk memperoleh hidup yang kekal atau memperoleh keselamatan itu sendiri. Sehingga Paulus tadi mengatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, tentu saja. Itu bukan hasil perbuatanmu, usahamu, tentu saja. Semuanya adalah pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Kristus Yesus, dan kita menerimanya cuma-cuma. Kita menerimanya sebagai kasih karunia, sebagai grace, sebagai pemberian yang bukan karena usaha, tetapi murni sebuah hadiah. Jadi keselamatan hidup yang kekal itu adalah merupakan hadiah bagi setiap orang yang percaya saat ini, karena Yesus sudah membayar semuanya. Tidak perlu manusia lagi untuk mati membayarnya. Manusia, semua orang diminta untuk percaya, menerima saja anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma, dan itu adalah merupakan damai sejahtera yang sangat luar biasa kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Efesus pasal 1 ayat 13, inilah janji Tuhan tentang jaminan akan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus, tidak akan pernah lagi berpindah atau ditunda dari setiap orang yang sudah menerimanya, yaitu kita semuanya yang percaya. Di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus maksudnya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi karena kita mendengar, sebab iman timbul dari pendengaran. Dan yang kita dengar itu adalah Injil keselamatan kita. Kita memiliki Injil keselamatan, berita, kabar baik, kabar sukacita tentang keselamatan, sehingga kita memiliki keselamatan itu. Orang-orang yang tidak memiliki Injil keselamatan, tidak mungkin dia bisa selamat. Karena apa? Karena dikatakan di situ, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Karena ketika orang percaya kepada kabar keselamatan, Yesus mati mengampuni segala dosa kita, lunas dibayar, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, dan kita sudah diadopsi menjadi anak Allah, maka dikatakan ketika kamu percaya kepada berita kabar baik itu, kamu langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan meterai yang dimaksud di sini adalah meterai yang permanen. Jadi tidak pakai menunggu Roh Kudus datang atau Roh Kudus hadir, tapi ketika kita percaya, kita sudah berada di dalam hadirat Allah. Kita sudah berada di hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena itu adalah meterai yang permanen. Siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus yang mengerjakannya. Bukan usaha kita dan bukan usaha orang lain dan bukan pekerjaan kita, tetapi semata-mata itu adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-14 itu di masih Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu, ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi sudah ada jaminan Bapak Ibu sekalian, ya. Inilah yang membedakan kita dari semua orang yang beragama di dunia ini. Karena mereka mengandalkan perbuatan mereka, mereka tidak ada jaminan. Sebab apa? Perbuatan baik itu tidak pernah bisa menjadi sempurna. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Kristus Yesus dan oleh meterai Roh Kudus, kita sudah dijamin memperoleh seluruhnya. Ya, apa yang dijanjikan Allah bagi kita, baik keselamatan kita untuk masuk surga, baik pun berkat kita, ya, di dalam surga, semuanya di dalam Yesus kita sudah memilikinya. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam. Kita bukan lagi orang luar, tapi kita adalah orang dalam. Ya, orang dalam Kristus Yesus. Kita bisa menikmati semua yang ada di dalam Kristus Yesus. Berkat-berkat yang dicurahkan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dikaruniakan kepada kita, sebab kita adalah anggota keluarga Allah dan kita adalah pewarisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Paulus tadi di Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa yang maksud Paulus di sini, kerjakanlah keselamatanmu? Apakah keselamatan kita itu masih bisa berkurang? Ataukah masih bisa ditunda? Ataukah itu bisa dibuang atau dihilangkan? Sama sekali tidak bisa. Karena kita sudah ada di dalam Kristus dan Roh Kudus sudah dimeteraikan, maka keselamatan kita adalah anugerah Allah dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, baik oleh kuasa maut atau kuasa dimanapun di udara, dan di bumi ini tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentunya sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita memiliki tanggung jawab di dunia ini. Ya, tanggung jawab apa itu? Jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lebih tepatnya sebenarnya di Filipi 2 ayat 12 ini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ya. Taat, kenapa taat? Karena sudah diselamatkan, ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kalau di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, di dalam King James Version dikatakan walk out your salvation. Walk out itu adalah kerjakan keluar. Saksikanlah, perlihatkanlah kepada orang lain bahwa engkau sudah selamat, baik secara pribadi maupun secara komunitas, karena ini disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi, maka mereka harus memperlihatkan bahwa mereka memiliki tanda-tanda keselamatan atau mereka memiliki bukti-bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dengan cara bagaimana? Ya, kita lihat di situ Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Paulus, ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Paulus pada saat menulis surat ini, firman ini, dia berada di dalam penjara. Jadi Paulus ingin mengatakan di ayatnya yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi bukan manusia yang kita lihat ketika kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan di mana kita harus menunjukkan kesatuan kita di dalam persekutuan, kesatuan hati kita di dalam komunitas, di dalam jemaat Tuhan. Jangan karena melihat orang, tetapi lihatlah Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena itu di situ Paulus membimbing mereka di dalam hal bersikap, ayat 14,
lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Paulus mendorong mereka untuk menyaksikan, membuktikan kepada orang lain juga bahwa mereka memiliki kesatuan hati di dalam menjalankan pelayanan dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mereka harus bertolong-tolongan, mereka harus saling membangun, mereka harus saling melayani, mereka harus saling menasehati, dan mereka harus sehat di dalam bersekutu memuliakan Tuhan, supaya mereka diselamatkan dari perpecahan di dalam jemaat. Bukan supaya mereka diselamatkan kekal ke surga. Mereka sudah memiliki keselamatan kekal di surga, dan itu tidak bisa diutak-atik. Tetapi dalam menjaga keselamatan persekutuan, di dalam menjaga keutuhan di dalam peribadahan, dan juga menjaga kesehatan, mereka harus benar-benar menunjukkan ketaatan mereka kepada firman Allah, supaya semua orang bisa menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka adalah terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu, mengakhiri daripada renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada sore hari ini. Demikian halnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua di tengah-tengah situasi di mana begitu banyak problem atau persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona COVID-19. Tidak sedikit kemungkinan juga membawa dampak, bisa ada perbedaan yang tajam di dalam persekutuan gereja, atau di dalam persekutuan orang-orang percaya, atau bahkan mungkin di dalam keluarga, karena terdampak oleh pandemi virus corona COVID-19, karena lingkungan dan lain sebagainya. Nah, disinilah Paulus menekankan bahwa di saat kita pun menghadapi problema dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap menjaga kesatuan hati kita. Kenapa? Karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus, maka kita juga harus selalu menunjukkan kesatuan di dalam persekutuan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara terus memahami firman Tuhan, dengan terus sama-sama kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya buah roh itu terpancar dari persekutuan kita, dari keluarga kita, dari pelayanan kita, dari kehidupan kita. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang terberkati. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan tema pada sore hari ini, apa yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu, yaitu bukan kerjakanlah keselamatanmu supaya masuk surga, tidak, karena itu Yesus yang mengerjakannya 100%, tapi kita harus bertindak, bersikap, dan kita harus menjaga kesatuan di dalam keluarga dan persekutuan kita, supaya orang lain bisa melihat bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita dan hidup di dalam kasih-Nya yang kokoh, mengikat kita untuk bersatu menyatakan kebenaran Allah kepada dunia ini. Jadi bersyukurlah kita, mengucap syukurlah kita senantiasa, karena Tuhan memberikan kepada kita bimbingan dan juga pimpinan daripada Roh Kudus untuk kita bisa melayani Dia dengan seluas-luasnya, sehingga semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kita. Dan juga melalui pelayanan Zoom seperti ini, kiranya senantiasa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memancarkan damai sejahtera-Nya kepada semua orang, baik yang dekat maupun yang jauh dengan kita. Terima kasih. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini terkait dengan tema kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah mengerjakan keselamatan kami sekali untuk selama-lamanya, dan kami tidak akan ragu akan hal itu. Dan juga
Oleh karena kami telah diberikan suatu jaminan yang kekal, maka kami pun akan berjalan di dalam ketaatan yang sesungguhnya, karena Roh Kuduslah andalan kami untuk memimpin hidup kami sampai kami memperoleh seluruhnya janji Allah. Tidak ada keraguan untuk itu, karena kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan pada sore hari ini. Dimuliakanlah Engkau Bapa di surga kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.